kita membaca Pak Eri itu kan ketika akreditasi jurnal itu kan, ini abstrak kok gitu terus. Artikel ini bertujuan, mulainya begitu. Bahkan bukan artikel ini, penelitian ini bertujuan. Makalah ini. Laporan penelitian atau artikel jurnal? Untuk yang penulis yang kedua nanti, yang berikutnya itu masih bernuansa laporan penelitian. Oke, saya ulangi ya. Jadi di kalimat pertama itu diupayakan untuk dimulai dengan kata kunci penting yang ada di judul, yang berbunyi adalah educational policy in Indonesia have many perspective and policy pendidikan di Indonesia terdapat variasi wujud dan lingkup kebijakan termasuk pada wilayah pesantren, wilayah pendidikan di pesantren. Namun kebijakan baru yang diterapkan di pesantren nampaknya terdapat hal-hal yang tidak dapat ataupun yang sulit untuk diimplementasikan, khususnya di pesantren-pesantren di Madura. Saya sudah langsung memberikan konteks ya di situ. Atau kalau ingin menunjukkan pesantren Madura yang mana itu kan tidak semuanya kan ya. Pesantren salaf itu kan spesifik kan ya. Tentu berbeda dengan pesantren modern. Kalau pesantren modern akan mudah untuk menyesuaikan. Jadi semakin dekat itu. Namun kebijakan baru itu nampaknya kurang cocok untuk diterapkan di pesantren-pesantren salaf di Madura. Artikel ini bertujuan untuk memberikan artikel ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan atau mengungkap upaya menyesuaikan upaya pesantren-pesantren salaf menyesuaikan dengan kebijakan baru pada wilayah pendidikan. Udah. Di situ terlihat novelty, kontribusi, urgensi dan baru. Artikel itu diterbitkan oleh jurnal hanya yang mempunyai novelty, kontribusi, dan urgensi. Pak Eri ini kalau menilai artikel itu mempunyai kontribusi yang tinggi apa enggak di dalam akreditasi, itu kalau dari judulnya sudah terlihat ada kontribusinya langsung dinilai 10. Enggak ya Pak Eri ya? Tertinggi 6 ya Pak Eri ya? Tertinggi 6, terendah 0. Ada 0 enggak Pak? Tidak ada. Jarang ya, jarang ada 0. Jadi terendah 2. Jadi masa ada 1. Sehingga saya 2, 4. Oh iya yang ini. Gitu. Yang untuk nilai ini. Jadi kalau sudah terlihat konkret di situ kebaruan di judul. Kalau pesantren salaf yang menulis tentang pesantren salaf kan banyak, tetapi ini bukan itu. Satu upaya pesantren salaf untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru. Kebijakan baru. Ini nanti kalau 3 artikel enggak selesai gimana Pak Eri? Nanti malam kembali katanya. Ya. Saya siang kemana nanti akhirnya? Ada kamar. Oh siap, iya. Kamar siap. Saya dan yang ketiga ke kamarnya, begitu ya? Enggak. Yang kita upayakan agak cepat. Kalau yang berikutnya kan nanti akan sama sih polanya. Sama. Kita ambil yang ini Judul. pada bagian-bagian itu sama pola yang perlu untuk di. Nah, baru kemudian di kalimat yang keempat itu metodenya apa? Satu kalimat saja. Jangan metode itu justru 4 kalimat di sana sehingga abstrak yang terdiri dari 6 kalimat, 4 kalimatnya itu tentang metode. Nah, yang setelah metode itu dimunculkan apa yang disebut dengan temuannya. Kalimat yang ke Terakhir 5 ditunjukkan temuan. Temuan itu yang lebih banyak
Kalau 150 kata, maka upayakan ya bisa jadi 75 kata atau 80 kata itu adalah temuannya. Tapi jangan terlalu detail. Temuan itu dibahasakan dengan ungkapan-ungkapan yang menarik membaca untuk membaca isinya. Kalau di abstrak sudah detail, ngapain baca isinya? Untuk orang yang harus baca jadi detail. Nampaknya abstrak yang detail itu yang di grupnya Pak Eri itu. Sudah detail sekali. Sehingga tidak usah baca isinya. Sudah selesai. Baca abstrak. Khusus pembaca yang malas baca ini. Ada khusus. Oke, di abstrak gitu ya. Nah, sampai cermati sendiri. Apakah abstrak Anda itu mengikuti pola itu apa enggak? This study aims to analyze the learning design. Kalimat ketiga itu. Sin salaf pesantren. Ini sudah salah ketik itu. Jadi abstrak Ya, jangan sekali-kali salah ketik. Apalagi salah formulasi bahasanya. Abstrak ketika dikirim ke jurnal sudah harus melalui proofreading. Jadi jangan sampai ada kesalahan. Karena itu adalah wajah artikel kita. Kalau abstraknya salah, ini niat menulis atau niat naik pangkat sih. Nah. Niat dulu tuh, niat naik pangkat. Kena Apalagi di pengantarnya setelah submit di OJS itu karena punya nomor dari WA dari editornya. Mohon maklum. Mohon maklum saja, tidak macam-macam. Saya baru submit, di screenshot dikirim. Mohon dapat dipertimbangkan. Bagus. Untuk ditimbang. Sebagai tambahan, saya kurang satu artikel untuk ke guru besar saya. Khusus. Kalau sudah ada kata-kata Habis itu, sudah. Wis lah. Ngeplak tuh. kebiasaan yang dikirim ke JIS itu Jelek. 50% Jelek. jelek. Jadi gak usah jujur ya. Sudah pasti ya. Karena waktu nulis itu adalah Sudah kebayang ke pangkat. guru besar. Terlalu banyak huruf-huruf yang mestinya tidak Salah kapital, jadi menjadi Kapital. besar sebenarnya. Ya Kenapa kok ada Allah. S di situ? Learning design in salaf pesantren. In. Oh, dah. Ini Iya. salaf pesantren. In. Tapi ada In. S besarnya itu Sin. menggambarkan bahwa penulisnya ini guru besar. Memang riset leader untuk GB nih bro. Oh gitu. Ya. Jadi, saya diundang Pak Eri ini untuk mereview kan Pak Eri? Mereview. Bahasa Indonesianya yang lugas tegas itu adalah untuk mencaci maki. Oh, kode ini nomor Bukan saya. hanya mencaci, Mau maki. Jadi mohon maaf kalau saya terlalu tegas dalam mencaci maki. Harus. Harus ya. Los. Los dollar. Lanjut. Saya tidak mau membaca sampai detail. Saya jadi proofreader nanti kalau itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di kalimat pertama saja Sudah sudah salah. tidak Gitu. menunjukkan sebagai satu Artikel. abstrak yang baik. Sehingga dengan demikian, apa catatan saya? Bahasa Inggris di abstrak masih memerlukan perbaikan. Ini sangat sopan saya. Dari proofreadernya yang kompeten. Nah, baru berikutnya kualitas bahasa sangat buruk. Dulu sangat buruk. Masih sangat sopan loh. Sopan. Biasanya kalau santri-santri Jelek itu, banget. kalau pernah mendapatkan tempelengan kiainya itu, Bersyukur. Bersyukur. Akan dimuat ya. barokahnya banyak. Bersyukur. Akan dimuat. Unsuitable. Akan di Ini bagian dari tempelengan reviewer. Kata kunci learning design quality of education pesantren. Nanti sesuaikan dengan perubahan judul tadi, mana kata kunci yang menggambarkan konsep yang sesungguhnya. Apakah learning design atau educational policy, new educational policy. Tapi kalau di kata kuncinya jangan dikasih
new-nya, tapi ya educational policy saja. Karena itu yang menunjukkan kata kunci konsep yang mana. Quality of education apa memang betul ada di kata kunci itu diambilkan dari judul ataupun abstrak. Kalau nggak cukup nanti diambilkan dari subbahasanya. Kalau ada bahasa Indonesianya, hati-hati. Apakah ini akan cepat untuk bisa dibandingkan bahasa Inggrisnya itu benar enggak? Sama enggak terjemahannya dengan ini? Kalau bahasa Indonesianya itu kan penelitian ini. Bahasa Inggrisnya kan mestinya this research. Kalau penelitian ini berarti ini adalah abstraknya Penelitian. laporan penelitian. Kalau abstraknya artikel jangan menggunakan penelitian ini, jangan menggunakan this research karena ini sudah menjadi artikel, maka silakan this study. Jangan manuskrip Pak. Kalau manuskrip itu masih naskah. Ini naskah namanya manuskrip. Ketika sudah publish itu artikel. Maka asumsinya ini akan terbit kan? Maka this article. Pon bocor. Terbit pon bocor. Apa itu baik? Kalau mujur terbit, kalau nggak mujur nggak terbit. Inggris Timur tuh. Tenis konek. Masuk itu guru saya. Aduh, bahaya ini. Ngerti. Ini sebenarnya. Abstrak kata kunci sudah ya? Iya Pak. Ya sudah, saya akan menunjukkan. Salah ketik lagi, itu tahuan kata-kata. Iya, artikel ini atau studi. Contoh abstrak yang baik itu sudah publish ya. Ini jurnalnya Pak Parmin, Pak Erik. Mbak Parmin ya. Jurnal Pendidikan IPA. Jurnal terbaik ya. Judulnya Applying STEM Engineering Design. Oh, ada kata desainnya sama dengan jurnal Pak. Pak Mufid. Pak Mufid. Oke, judulnya itu kan ya, Applying STEM Engineering Design Process through Designing and Making of Electrostatic Painting Equipment into Rural School in Vietnam. Ini ada kontaknya enggak? Ada. Kontaknya jelaskan ya. Kalau kata kunci besarnya apa sih sebenarnya? STEM Engineering Design. Itu kan ungkapan dalam pembelajaran di IPA yang sudah sangat terkenal ya. Makanya singkatan pun boleh karena ini namanya jurnalnya sudah pendidikan IPA. Maka ini sudah mafhum di orang-orang yang di IPA sehingga di judul ada singkatan yang mafhum bagi mereka oke-oke saja. Oke. Di kata kunci di abstrak memulainya dengan kata kunci yang ada di judul kan ya, menjadi sorotan yang menjadi permasalahan itu. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat pertama ini, kalimat kedua ini, kalimat ketiga itu adalah contoh yang ada di sini dalam bahasa dalam artikel yang sudah publish. STEM education has been emphasized in Vietnam new national education curriculum to develop student capacity and prepare for the modern labor market. Pernyataan umum kan? STEM education itu dipersiapkan di Vietnam untuk mempersiapkan didesain di Vietnam untuk mempersiapkan siswa bisa menghadapi persaingan pasar modern, pasar kerja modern. Nah berikutnya, namun there are concerns that STEM education is not suitable for low budget or rural school where the condition is insufficient. Tapi ini kebijakan ini tidak cocok untuk sekolah-sekolah yang berada di kampung-kampung, di pedesaan ataupun yang budgetnya minim. Tadi kan bisa diasosiasikan, oh kebijakan pendidikan ini tidak cocok untuk pesantren-pesantren di Madura khususnya yang model salaf. Tapi nanti hati-hati, sampai nggak akan diparani para lora dan Oke, bahasa Inggris enggak paham. Inggris nggak apa-apa. Enggak paham. Anda siap. Bahasa Madura itu adalah Bahasa Inggris Inggris. Ada kalah-kalah situ ya. Dari Temu. London sampai di
Bahasa Toronto Madura. sana. Ada. Turunan. Ketemu. Itu bukti bahwa bahasa Madura adalah Turunan. national language. Iya, Toronto. Turunan. Bukan turun, tapi turun. Toronto. Bukan Turunan. Toronto. Toronto. Nginum teh. Ah, nomor abis. Abis ya. Sudah ada artikelnya sama dengan artikel bahasa Inggris. Atas. Bukan atas. Apa deres? Atas. Sampai Pak Eri menulis hukum jadi hokum. Kening tadi anggota. Nyaman itu kan. Ya. Nanti ada bagiannya. Ada bagiannya. Bagiannya bagian bully. Nah, ini kalimat yang ketiga, this research aim to investigate the possibility and efficiency of applying system education focus on engineering dan seterusnya itu in rural high school in Vietnam. Tapi ini riset penggunaan penelitian. Ya, beda. Oh, Nah, kalau saya selalu menyarankan seperti itu. Memang beda editor, muka language concernnya juga akan berbeda. Artikel yang baik sesuai itu. Tapi kalau bahwa di abstrak menunjukkan metode penelitiannya, ya tetap harus dengan metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan, jadi tetap menyebutkan metode penelitian, bukan metode artikel. Metode kajian bukan, tapi metode penelitian, karena itu hasil dari penelitian. Oke, kembali ke Sering orang berarti kiai lah. Sering kan artikel mas. abstrak Artikel sudah. baru cari cap. Introduction. Di introduction itu juga memulainya adalah dengan kata kunci utama yang ada di judul. Kalau ini sistem pembelajaran di pesantren sejak awal memang lebih menekankan pada pemahaman kitab-kitab klasik atau kitab kuning dengan metode sorokan atau talaki. Uniknya sistem ini tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan atau kelengkapan sarana prasarana. Ini kan berarti ya karena menyesuaikan di judul dari artikel ini kan pembelajaran kan, makanya ya pembelajaran di pesantren kan desainnya. Nah kalau yang kita formulasikan ulang tadi kan bukan pembelajaran, tapi educational policy, kebijakan pendidikan. Dengan begitu ya kebijakan pendidikan itu yang menjadi awal untuk kata kunci yang ada di sini. Dan begitu selanjutnya logika apa saja yang perlu ada di dalam introduction. Tentunya di introduction itu adalah tujuan utamanya adalah mengantarkan pembaca kepada permasalahannya. Nah, untuk menunjukkan itu maka harus ada apa yang disebut dengan state of the art di dalam introduction itu, menunjukkan ada novelty-nya dengan cara mengulas, mengutip artikel-artikel yang publish di berbagai macam jurnal, dan jangan lupa pula untuk mengutip kalau ke JPI ya nanti ya JPI. Salah satu dikutip bagian dari Merayu. Nah, jurnal juga butuh sitasi, artikelnya disitasi. Ini strategi. Tapi kalau Anda mengirim ke JPI, mengutip artikel di JPI itu disebut self citation. Self citation masih diperbolehkan oleh Scopus maksimal 15% dari total. Tapi tetap dibutuhkan Anda. Ini rahasia ya. Mengapa sitasinya dari izin itu tinggi? Itu setiap artikelnya wajib ada. Dikutip setiap artikel terbit itu selalu mengutip yang relevan kan? iya betul. Karena banyak nggak relevan di konten. Awalnya begitu tapi kemudian karena sudah Lain. menggelora Menggelora. jadi akhirnya ya Semangat. sekarang ya memang sitasinya kan paling tinggi ya izin itu. Jadi 1,8 ya.
satu artikel Fijis dikutip oleh 1,8, artinya hampir 2. 2 citasi. Gitu. Kalau JIS baru 0,8. Alami. Ya, alamiah tidak menggunakan desain seperti Desain. itu. City-city design. Ya, saya juga pernah Kolaborasi. menemukan dengan tim saya. Coba sih dicek gitu. Ada artikel yang tidak relevan itu ya dipaksakan masuk ke sini. Kalau sudah kepepet ya. Itulah maka pembelajaran untuk kita semua Pak Eri nanti ya. Walaupun itu halal tapi juga Makro gitu. halalan tadi toh Di halal tidak cukup ya. Harus thayyiban. Harus thayyiban. Indonesia aja. Nah, Bapak Ibu yang lain saya kira juga polanya sedemikian ya. Jadi introduction itu juga berisi tentang mengutip terhadap referensi primer. Referensi primer itu ya artikel jurnal yang publish yang di 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir terkait dengan tema yang dibicarakan. Jangan lupa mengutip salah satu dari jurnal yang dituju. Satu saja jangan banyak-banyak, nanti merugikan malah kalau banyak. Merugikan di jurnalnya. Sekali lagi kalau dia lebih dari 15% kena penalti nanti. Radar Scopusnya nanti akan berbunyi. Kalau kita lihat di laman Ada. jurnal yang terindeks Scopus itu kan ada laporannya, ada metriknya, self citationnya seperti apa yang dikutip dari jurnal, kualitas jurnalnya seperti Q1 apa, gitu. Q1 atau berapa, Jurnal. itu semuanya ada metriknya, Masya Allah. terekam dengan baik. Disitulah karena akhirnya jurnal sekarang ini berkontribusi terhadap bagaimana reputasi jurnal dan reputasi seseorang. Sehingga ketika dia punya H indeks tinggi berarti citasinya Tinggi. bagus dan juga kualitas dari citasinya juga tinggi. Ya Allah. Nah di sini apa ada Anda mengutipnya nampaknya Amuruddin model Al-Idaroh Jurnal Pendidikan Islam ya. Lokal Ada ya. semua. Apa enggak ada di UI-nya? Kok enggak dikutip, dimunculkan di UI-nya? Setiap jurnal kan ada modelnya, mengutipnya kan ya. Ketika dia sudah ada di UI-nya maka ya dicantumkan di UI-nya. Zainal Arifin, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ya, silakan. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mengantarkan jurnal takbih di Madura apa pendidikan? Sinta 2. Tadris. Tadris. Ingin mengantarkan tadris nanti ke Scopus maka ya Harus dicicil. juga harus mengutip jurnal-jurnal Madura Amal soleh. yang kemudian nanti kalau betul-betul publish di Scopus maka rekod Tersitu. citasi di Scopus dari jurnal Bapak Ibu sekalian yang akan diindekkan ke Scopus itu akan tambah. IKT, masukkan IKT, Pak. Jadi itu harus kalau submit ke Scopus citasinya di Scopus jurnal itu rendah akan selalu menjadi kendala nanti. Di samping nasib baik. Betul. Nasib baik. Nasib baik. Nasib baik di Indonesia sekarang ini jurnal-jurnal di bidang hukum dan jurnal di bidang psikologi yang moncer untuk bisa tambah fokus. Jadi kalau jurnal pendidikan Islam nampaknya sudah berakhir di Bandung itu saja kayaknya. Yang sejalan dengan Bandung, Jogja Contoh. bernasib Ya, sama. tidak baik. Berarti nggak bisa diajukan karena sama. Iya, bareng. Namanya sama. Namanya sama. Namanya sama. Kayak itu kan. Yep. Antara Bandung dan Jogja ya lebih dulu B kan, B dan baru Jogja itu nulisnya Yogja apa? Ye. Bukan terakhir. Itu Pak ya, untuk ini hindari yang penulisan yang A, B seperti ini ya. Pakai numerik ataupun pakai abjad huruf ini loh ya. Untuk menjelaskan sesuatu sebagaimana berikut ini A, B, C, D dinarasikan. Jadi diolah. Jadi yang kutipan itu diolah dengan bahasa deskriptif analitik dengan tetap merujuk kepada sumbernya. Boleh nggak Pak, kalau misalkan satu terus tapi juga narasi sama
Ya boleh begitu untuk mengelabui. Jadi jangan A dibuat sama B. di enter kemudian di dalam susunan yang ini. Ini kayak buku ajar saja. Langsung Sinta 3 ya bro ya, kan ada seperti itu ya. Makalah. 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 Sinta. Apalagi di abstrak makalah ini. Makalah. Bangun tidur itu. Hari andos kayak yang lengan. Sudah saya rekam, tak lagi saya share biar bisa diputar terus. Jadi intinya adalah bahwa Iya, benar. di introduction ini perlu direformulasi, ditulis ulang berdasarkan atas hierarki ide pokok yang bisa mengantarkan kepada permasalahan yang akan diungkap sebagaimana yang terekam di balik judul. Judul yang baik kan yang menggambarkan masalah dan masalah tergambar dalam di judul. Sehingga ini semuanya akhirnya akan mengantarkan kepada permasalahan itu. Dengan catatan penting adalah untuk di situ juga ditunjukkan sisi novelty kebaruannya gimana. Kontribusinya seperti apa. Nah, di sini juga ada penelitian yang dilakukan, Oke, metode memang diperlukan di sana, silahkan berapa kata untuk di metode sesuaikan dengan template, ungkapkan yang lebih yang sesuai dengan yang ada di permintaan. Result and discussion itu menggunakan sub-sub bahasan apa tidak di sana, di penjelasannya kan di samping template kan juga ada author guideline kan, coba dibaca. Kalau di sini kan tidak ada sub bahasan sama sekali. Nah, untuk kalau memang tidak ada sub bahasan, maka kronologi dari bahasan-bahasannya harus menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam kata kunci penting di judul. Tapi kalau saya di sini memberikan solusi hal yang terkait dengan ini tadi sebelum judul ditemukan formulasinya seperti tadi ya. Tapi bahwa ini adalah urut-urutan dari subbahasan. Kalau memang hasil dan temuan itu dimunculkan dalam kronologi subbahasan, maka subbahasan yang lebih general itu yang lebih dahulu. Kebijakan dan mutu pendidikan di pesantren. Kalau tadi kan ternyata tidak dikaitkan dengan mutu. Kalau mau dikaitkan dengan mutu silakan. Jangan hanya dengan subbahasan kebijakan pendidikan. Yang dibahas di artikel itu kan kebijakan dan mutu pendidikan di pesantren, pendidikan pesantren. Kemudian karena tadi asumsi saya bahwa itu adalah desain pembelajaran yang mau direkonstruksi, maka ya ini ada desain pembelajaran pesantren di Madura saat ini seperti apa. Tetapi kalau yang dimaksud bukan desain pembelajaran, sistem pendidikan, maka ya pilihlah kata kunci yang sesuai dengan apa yang ada di dalam judul. Implementasi kebijakan dan mutu pendidikan itu seperti apa? Problematikanya di sana, mutu pendidikan pesantren dalam bentuk program-program. Saya lihat kan di narasinya ada program ini, program itu gitu kan. Tapi intinya ini adalah menggambarkan kepada kalau tadi ada kata aligning tadi ya, maka ini belum termunculkan. Ketika ada kata kunci aligning sebagai satu temuan, maka bukan implementasi kebijakan, tapi aligning with a new policy. Educational policy. Jadi penyesuaian dengan kebijakan baru di pesantren. Poin bro, Ya. Bukan poin, maaf interupsi tanya. Kan punyanya Pak Mufid ini tadi sudah berubah, dan insya Allah beliau taat Saminawa Tonan dengan Pak Niam untuk diubah ke tadi itu Educational ke policy. educational policy-nya. Ya. Maka kalau memang sudah seperti itu, artinya itu kan bukan desain pembelajaran Ya. sebenarnya. Maka yang catatan ini B ini berarti kan harus dibuang, Ya. buang saja. Artinya
bahwa sedikit bicara tentang pembelajaran, tapi selalu kata kuncinya ke mutunya itu, Ya. Mutu atau sistem kebijakannya itu. Nah, makanya ini kan sebelum ada istihad judul baru tadi kan. Sehingga tawaran saya itu adalah bahwa kuncinya subbahasa menggunakan kata kunci penting yang di judul. Kalau di judul sudah berubah kata kuncinya, maka urut-urutannya di sini menyesuaikan dengan kata kunci yang Langsung dimansur. ya. Ini nanti tolong untuk diperbaiki sehingga memungkinkan lagi untuk melakukan perubahan di saat ini. Saya maksudnya. Nah kemudian sebagai temuan kan itu tadi ya, upaya untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru itu yang kemudian akhirnya wujudnya adalah harus melakukan rekonstruksi desain pendidikan ya. Apa? Desain pembelajaran atau apa? Sistem Pendidikan. Rekonstruksi sistem pendidikan saja. pendidikan. Tapi yang tag tadi gimana? Teknologi pembelajarannya. Teknologi pembelajarannya itu tadi memasukkannya gimana? Kalau di alternatif judul tadi kan tetap kan lining itu tadi kan titik 2 terus kemudian reconstruction of learning system ya. Learning sistemnya. Ya. Bukan learning Bukan education. Enggak. Kalau learning system kan itu kan sistem pembelajaran. Pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran bukan sistem pendidikan. Bahwa sistem pembelajaran bagian dari kebijakan pendidikan ya kan. Betul. Oke. Jadi untuk yang ini nanti silakan untuk disesuaikan dengan apa yang kita berikan usulan tawaran tadi ya. Isinya tentu yang sesuai dengan subbahasan yang telah ada di situ. Nah, kalau hasil dan result and discussion tadi kan ya, itu tanpa ada subbahasan ya, kemudian kalau memang template-nya seperti itu, maka urut-urutannya itu dibuat dengan cara sedemikian biar tidak bolak-balik nanti. Nah di bagian akhir itu ya tentu pada pembahasan tentang upaya penyesuaiannya itu seperti apa dan bentuknya apa, desain barunya seperti apa, itu yang perlu dijelaskan. Oke, dan conclusionnya kemudian program pendidikan kesetaraan di pondok pesantren PPKS di Madura. Nah ini harus diganti sekali lagi rumusnya di dalam abstract, introduction, conclusion itu selalu dimulai dengan kata kunci yang ada di judul sehingga itu menggambarkan dari jawaban ya. Kalau membaca conclusion itu, oh ini jawaban dari kata kunci ini ada di sini. Jadi polisi pendidikan, polisi baru pendidikan di pesantren salaf nampaknya direspon dengan cara yang beragam, bukan nampaknya ya. Jadi kalau kesimpulan sudah direspon, tidak boleh ada bahasa subjektif ya. Kita selalu tidak sadar dalam kalimat-kalimat yang kita tulis itu bahasa subjektif itu muncul. Nampaknya, kelihatannya itu bahasa subjektif. Kelihatan dari mana? Jangan-jangan kelihatan dari ujung Toronto. Kelihatannya itu kan menurut penulisnya kan ya. Itu kan kalau menurut orang lain kan enggak. Kalau bahasa objektifnya kan bukan kelihatannya dan memang faktanya begitu sehingga tidak perlu ada kata kelihatannya. Jadi polisi baru tentang pendidikan di pesantren salaf direspon dengan berbagai macam, dengan 2 model. Jadi jawabannya ada di sini. Itu maka membaca judul, membaca conclusion sudah ada jawabannya di situ, ada temuannya di situ. Dan kata aligning tadi juga harus muncul di dalam kesimpulan. Upaya dalam penyesuaian yang dilakukan berupa nanti akan terjawab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan masuk ke referensi dan lain-lain. Itu yang paling baik adalah referensi itu 80% dari sumber primer. 80%.
Nanti Pak Eri akan memberi nilai 5. 5. Bira 80%, tapi nggak ada itu, Pak. Nggak ada yang dapat 5. Ada Pak Eri kalau 10 terus kemudian ternyata 9-nya dari jurnal Dari gampang. Iya, kalau 10. Tapi hanya 10 itu kan 10 kurang kan. banyak. Kurang banyak. Masuk-masuk. Pak Kalau mungkin 30 selesai baru. kan ya. Pak Zainal ya. Saya bisa dibikinkan teh tawar ya. Oh ini siap. Oh, Tawar. yang mau Tawar, dibedah. ya. Tawar. Ya. Langsung dibuat dengan Tehnya yang jangan mudah. Jangan hitam-hitam. Tehnya bisa ditawar. Tehnya bisa ditawar. Kita geser ke ini siapa? Pak Zainal, Pak Zainal. Yang buatin teh. Pak Deka gitu. PMI, Yang bikinin teh. buruh migran. Wah, migran Malaysia. Yang mau menawar. Jam sini. Kopes. Kapas. Coba Pak Zainal. Pak Zainal. Dan tadi yang belum datang. Yang Bu Mama belum. Pak Eri kan ada. tuh. Air ini senior. Bu Arisa siap. Ini kayaknya kok bahasanya Pak Eri di sini. Masih panas ini. Siap. Pak Zainal. Diana dulu.